Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang pada acara seminar dan webinar mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak PMK nomor 28 tahun 2026 yang diadakan oleh Surya Cipta bersama dengan MUC Consulting secara hybrid yakni offline di Gedung Demanur Surya Cipta Square dan online melalui platform Zoom. Kami PT Surya Cipta Swadaya sebagai pengelola dua kawasan industri, yaitu Surya Cipta City of Industry dan Subang Smartpolitan, memiliki komitmen untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan ease of doing business dengan terus memberikan pelayanan dan fasilitas terbaik bagi para tenan dan klien kami. Kami berharap melalui seminar ini kami dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat untuk dapat menunjang aktivitas bisnis Bapak Ibu sekalian saat ini maupun di masa yang akan datang. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Revi Cuhyanti dari Surya Cipta sebagai MC dan moderator yang akan memandu acara pada webinar series kali ini. Yang kami hormati Ibu Sinta Marvianti, Tax Partner MUC Consulting, Ibu Rahma Sofia, Senior Manager Tax Advisory Audit dan Litigation MUC Consulting, Bapak Raka Devan Ilham, Supervisor Tax Advisory Audit dan Litigation MUC Consulting, yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar dan webinar, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui Zoom, selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Seiring dengan perkembangan regulasi perpajakan di Indonesia, pemerintah telah menetapkan ketentuan terkait tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak PMK nomor 28 tahun 2026. Sebagai bagian dari optimalisasi layanan berbasis sistem Cortex, pemahaman yang tepat mengenai mekanisme restitusi dipercepat ini menjadi krusial bagi pelaku usaha untuk menjaga stabilitas cash flow, memastikan kepatuhan administrasi perpajakan terkini, serta menghindari risiko sanksi atau penundaan hak wajib pajak. Oleh karena itu penting bagi pelaku usaha untuk memahami secara komprehensif ketentuan, kriteria wajib pajak, serta prosedur yang melekat dalam aturan baru ini. Melalui seminar hari ini, kami akan mengulas secara menyeluruh aspek regulasi serta praktik terbaik dalam proses pengembalian pendahuluan kelebihan pajak guna membantu pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan yang berlaku secara efektif dan efisien. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Sesi pertama adalah pembukaan, sesi kedua adalah keynote speech oleh MUC Consulting diwakili oleh Ibu Sinta Marvianti. Sesi ketiga adalah presentasi materi oleh MUC Consulting, sesi keempat adalah tanya jawab, dan sesi kelima adalah penutup. Sebelum memulai acara, kami ingin menginformasikan jika di antara Bapak Ibu yang join secara online ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda pada kolom Q&A di bagian bawah layar dengan format nama, perusahaan, dan pertanyaan. Pertanyaan ini nantinya akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab, dan untuk Bapak Ibu yang join secara offline dapat menyampaikan pertanyaan langsung pada saat sesi tanya jawab setelah sesi pemaparan materi selesai. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu keynote speech yang akan disampaikan oleh Ibu Sinta Marvianti dari Tax Partner MUC Consulting. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu saya berdiri supaya lebih terlihat ya dan mudah-mudahan bisa lebih santai gitu. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Sinta Marvianti. Di sini saya bersama rekan kami, tim kami dari Mbak Rahma dan Mas Raka nanti yang akan mempresentasikan materi hari ini. Tapi sebelumnya mungkin kalau tak kenal maka tak sayang ya, makanya kami pengen kenalan dulu nih. Kami dari MUC Consulting. Kami perusahaan konsultan pajak yang sudah berdiri dari tahun 1999 sampai dengan sekarang. Dan founder kami sebenarnya mayoritas dari mantan DJP gitu.
Tapi untuk sekarang banyakan dari non-DJP. Nah, tadi disampaikan kami dari divisi tax advisory, audit, dan litigation. Jadi ini sebenarnya makanan sehari-hari kami nih, restitusi pajak gitu. Ketemu ke pemeriksaan, kalau pemeriksaan nggak kelar, keberatan, banding, ini makanan sehari-hari. Dan di sesi ini kami berharap Bapak Ibu bisa bercerita banyak, kita bisa sharing banyak ya. Dan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan, jangan sungkan-sungkan, nanti kan kami coba jawab. Nah, sedikit yang ingin saya sampaikan dari aturan baru ini berlaku mulai 1 Mei 2026, PMK 28 tahun 2026 ini. Sebenarnya pengembalian pendahuluan ini udah lama. Jadi udah aturannya tuh udah ada dari sebelum-sebelumnya. Mungkin banyak yang nggak memanfaatkan. Karena di aturan yang lama, ketika pengembalian pendahuluan dilakukan, ini kan tanpa proses pemeriksaan, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang pemeriksaan. Nah, di aturan yang lama, ketika terjadi pemeriksaan dan ada ditemukannya koreksi, sanksinya bisa lebih besar. Nah, di aturan baru ini salah satu yang menariknya memang aturan sanksinya tidak sebesar yang sebelumnya. Sanksinya mengikuti sanksi bulanan. Nah, ini yang salah satu hal perubahan mendasar ya. Nanti mungkin dari Mbak Ibu Rahma dan Pak Raka nanti akan menyampaikan teknis-teknis bagaimana persiapannya untuk melakukan pengembalian pendahuluan. Kurang lebih ini materinya, tapi saya berharap mudah-mudahan Bapak Ibu dari sini nanti akan mendapatkan insight dan kalau ada hal-hal yang ingin di-sharing, silakan. Kami akan coba jawab semaksimal yang kami bisa. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta atas keynote speech yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak PMK nomor 28 tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Ibu Rahma Sofia dan Bapak Raka Devan Ilham. Kami persilahkan. Ya, baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Mungkin saya izin memperkenalkan diri lagi. Nama saya Raka Devan, biasa dipanggil Raka. Saat ini saya bekerja di MUC Consulting sebagai supervisor di divisi Tax Advisory, Audit and Litigation. Ya, mungkin untuk terkait dengan materi yang akan dipaparkan pada sesi di pagi hari ini terkait dengan tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak di aturan yang terbaru. Sedikit yang ingin saya sampaikan, mungkin ini aturan yang terbaru ini memang menggantikan aturan yang sebelum telah diterbitkan yaitu PMK 39 tahun 2018 beserta aturan-aturan penggantinya. Nah, di dalam aturan yang terbaru ini penting sekali bagi kita semua untuk mengetahui sebetulnya apa saja eh, kelompok atau kategori wajib pajak yang dijelaskan, bagaimana prosedur penetapannya, dan bagaimana juga terkait dengan eh, persyaratan untuk pengajuan dari pengembalian pendahuluannya. Ya, mungkin boleh. Oke, di next. Ya, pada dasarnya Pak di ketentuan yang terbaru ini terdapat 3 kelompok ya, wajib pajak yang berhak untuk memperoleh pengembalian pendahuluan yang dimana di sini disampaikan ada 3 ya. Yang pertama itu terkait dengan WP kriteria tertentu, kemudian yang kedua ada WP dengan persyaratan tertentu, dan yang ketiga ada PKP berisiko rendah. Nah, mungkin sedikit saya sampaikan terkait dengan brief dari ketiga kategori ini. Jadi memang sebelum kita ingin mengajukan pengembalian pendahuluan ke kantor pajak, tentu kita perlu mengenal dulu ya, menentukan sebetulnya perusahaan atau wajib pajak ini masuk ke kategori yang mana gitu. Nah, jadi pertama adalah WP kriteria tertentu. Nah, ini adalah wajib pajak yang bisa kita sebut sebagai golden taxpayer ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi tingkat kepatuhannya itu dituntut sangat tinggi dan memang untuk bisa dikategorikan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu ini persyaratannya itu cukup ketat dimulai dari penyampaian SPT-nya tidak boleh terlambat, tidak ada tunggakan pajak,
Dan juga dari sisi kualitas dan kredibilitas laporan keuangan pun ini menjadi salah satu syarat yang harus diperhatikan ya Bapak Ibu agar wajib pajak bisa mendapatkan predikat kriteria tertentu. Nah, yang kedua terkait dengan WP persyaratan tertentu ini salah satu wajib pajak juga yang bisa memperoleh pengembalian pendahuluan yang dimana sebetulnya di sini terdapat batasan-batasan ya, baik dari sisi batasan peredaran usaha ataupun penyerahan yang dilakukan, dan juga batasan terkait dengan nilai lebih bayar yang dapat diajukan pengembalian pendahuluan. Mungkin nanti detailsnya akan disampaikan. Dan baik WP kriteria tertentu ataupun WP persyaratan tertentu, ini pengembalian pendahuluannya itu meliputi PPh dan juga PPN. Dan yang terakhir terkait dengan PKP beresiko rendah, ini sebetulnya memfasilitasi pengembalian pendahuluan untuk PPN saja ya Bapak Ibu. Dan ini PKP beresiko rendah itu sendiri dikategorikan untuk wajib pajak atau perusahaan dengan klasifikasi tertentu, dan umumnya itu terkait dengan wajib pajak yang melakukan kegiatan ekspor, melakukan penyerahan dengan pemungut, dan juga melakukan penyerahan PPN yang tidak dipungut gitu. Ya, selanjutnya mungkin kita akan coba fokus terlebih dahulu kepada aspek yang pertama ya, kriteria yang pertama yaitu wajib pajak dengan kriteria tertentu. Nah, sebetulnya agar supaya wajib pajak ini bisa ditetapkan sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu, ada 4 aspek ya Bapak Ibu sekalian yang harus dipenuhi gitu oleh wajib pajak ya. Yang pertama ini adalah terkait dengan ketepatan waktu di dalam menyampaikan SPT. Nah, jadi dalam 3 tahun terakhir SPT tahunan itu tidak boleh terlambat. Dan kemudian dalam aspek SPT masa ini juga tidak boleh terlambat ya. Tapi memang ada semacam toleransi ya Bapak Ibu untuk yang SPT masa. Jadi keterlambatan yang boleh terjadi itu harus kurang atau paling banyak 3 masa saja, dan itu tidak boleh dilakukan secara berturut-turut. Dan kemudian juga apabila terjadi keterlambatan, itu pelaporannya tidak boleh melebihi masa pajak yang berikutnya. Dan kemudian ini aspek yang kedua, ini merupakan aspek yang terbaru yang dijelaskan di dalam PMK 28 tahun 2026. Jadi wajib pajak yang ingin dikategorikan sebagai kriteria tertentu ini tidak boleh ada tunggakan pajak per 31 Desember tahun pajak terakhir, dan selama 5 tahun pajak ke belakang itu tidak ada tunggakan pajak yang terlambat dibayarkan ya Bapak Ibu. Jadi ini yang poin kedua ini merupakan kriteria yang baru dibandingkan dengan PMK yang sebelumnya. Kemudian aspek yang ketiga ini terkait dengan aspek hukum ya. Jadi memang apabila ingin dikategorikan sebagai kriteria tertentu itu tidak boleh ada pidana perpajakan ya di dalam 5 tahun ke belakang seperti itu. Oke, boleh dilanjut. Dan yang keempat, ini juga merupakan aspek yang baru juga dibandingkan dengan PMK yang sebelumnya. Jadi di PMK 28 ini juga disorot juga ya terkait dengan kualitas dan kredibilitas dari laporan keuangan wajib pajak. Di sini disampaikan juga bahwa apabila ingin dikategorikan sebagai kriteria tertentu, untuk laporan keuangan itu harus memperoleh opini WTP ya dalam 3 tahun terakhir. Dan ini tentunya WTP-nya juga bukan WTP dengan paragraf penjelas atau modifikasian. Jadi apabila ada paragraf penjelas itu sudah tidak bisa masuk ke dalam kategori ini. Kemudian tidak ada restatement yang diakibatkan oleh adanya kesalahan atau kekeliruan ya di dalam laporan keuangan. Jadi restatement yang diperbolehkan itu hanya apabila ada perubahan policy dari PSAK ataupun internal dari perusahaan, bukan dikarenakan ada kekeliruan ataupun kesalahan manipulasi data dan sebagainya. Dan selanjutnya ini juga erat kaitannya dengan yang SP2DK ya Bapak Ibu. Nah, ketika wajib pajak ingin mengajukan permohonan untuk penetapan WP kriteria tertentu, SP2DK itu harus paling lambat 3 bulan ke belakang itu sudah ditanggapi
atau sudah masuk ke dalam tahap pembahasan gitu. Nah, dan selanjutnya ini salah satu poin yang penting juga. Jadi di dalam ketika ingin mengajukan permohonan untuk penetapan WP kriteria tertentu dalam 3 tahun pajak ke belakang, nah apabila terdapat koreksi di dalam pemeriksaan itu nilai yang disetujui itu hanya maksimal 5%. Nah, ini menjadi batas toleransi bahwa kita menyatakan tidak ada kesalahan di dalam SPT yang dilaporkan selama 3 tahun ke belakang. Dan apabila ada sengketa yang misalnya sampai di level keberatan atau banding, maksimal itu yang boleh dipertahankan adalah sebesar 5% dari total nilai koreksinya ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi ini untuk menegaskan bahwa sebetulnya di dalam SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak itu tidak ada kekeliruan ya. Dan yang terakhir akuntan publik itu batas maksimumnya adalah 5 tahun. Jadi apabila sudah 5 tahun dengan akuntan publik yang membantu penyusunan laporan keuangan itu perlu dilakukan penggantian dengan akuntan publik yang baru seperti itu, Pak. Jadi saya izin sampaikan kembali untuk kriterianya tadi ada 4 ya Bapak Ibu terkait dengan WP kriteria tertentu. Jadi yang pertama terkait dengan ketepatan waktu di dalam penyampaian SPT-nya. Kemudian yang kedua terkait tunggakan perpajakan. Jadi diharapkan tidak ada tunggakan pajak dalam 5 tahun terakhir dan kecuali utang pajak yang memang diberikan izin untuk ditunda ataupun dilakukan angsuran. Lalu yang ketiga terkait dengan tadi aspek hukum ataupun pidana perpajakan. Dan yang keempat adalah kualitas dan kredibilitas dari laporan keuangan wajib pajak itu sendiri. Setelah kita mengetahui kriteria dari wajib pajak kriteria tertentu, nah tentunya tahap selanjutnya adalah kita melakukan pengajuan permohonan kepada DJP ya untuk dilakukan penetapan. Nah untuk prosedurnya sendiri mungkin ini sedikit ini ya Bapak Ibu. Jadi di PMK 28 ini apabila Bapak Ibu sudah mengetahui sebelumnya memang ada fasilitas untuk daftar ulang ya Bapak Ibu gitu dari tanggal 1 Juni sampai 10 Juni. Nah, mungkin izin saya jelaskan dahulu. Nah, di dalam PMK 28 ini disampaikan di pasal 25-nya itu apabila sebelum tanggal 1 Mei itu wajib pajak sudah mendapatkan penetapan sebagai wajib pajak kriteria tertentu, maka wajib pajak maka penetapan itu tidak berlaku lagi ya Bapak Ibu gitu. Dicabut lah. Dan untuk itu, tapi DJP memberikan fasilitas untuk daftar ulang ya dari tanggal 1 Juni sampai 10 Juni. Nah ini fungsinya adalah untuk adanya reassessment gitu. Apakah sebetulnya penetapan berdasarkan PMK yang lama ini juga memenuhi dengan PMK yang baru. Tentunya nanti setelah kita melakukan daftar ulang, nah di tanggal 1 sampai tanggal 10 Juni tadi, itu ada waktu 30 hari untuk DJP memberikan penetapan ya apakah kita wajib pajak itu memenuhi kriteria yang baru atau tidak. Nah, tetapi apabila ternyata wajib pajak ini tidak memenuhi kriteria yang baru, itu sifatnya tidak permanen ya Bapak Ibu. Jadi misalnya tadi di tanggal 10 Juni itu kita sudah mengajukan, lalu 30 hari kemudian kita dinyatakan tidak memenuhi kriteria, maka kita masih bisa tetap mengajukan. Nah, itu jangka waktunya maksimal 10 Januari berarti di 2027 untuk pengajuan selanjutnya. Nah, untuk pengajuan penetapannya sendiri itu bisa dilakukan secara online via Cortex atau bisa juga ke KPP ya secara langsung ataupun bisa menggunakan media Pos Indonesia ya Bapak Ibu. Dan kemudian setelah proses pengajuan nanti akan diteliti oleh DJP. Nah, apakah sebetulnya dari permohonan yang kita ajukan tadi sudah memenuhi kriteria-kriteria yang tadi disampaikan pada slide-slide sebelumnya. Dan nanti keputusannya akan disampaikan dalam 30 hari setelah kita mengajukan baik itu tadi via online ataupun melalui mekanisme yang lain. Nah, apabila dari pengajuan itu sudah lewat 30 hari, maka otomatis permohonan penetapan sebagai wajib pajak kriteria tertentu ini dianggap diterima gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu.
Dan untuk keputusan atas penetapannya ini berlaku dari mulai tanggal kita ditetapkan sampai dengan mungkin di kemudian hari itu dicabut oleh DJP apabila ditemukan adanya kriteria-kriteria yang tidak terpenuhi gitu. Seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, setelah kita tahu tadi di awal kita membahas tentang kriteria apa saja untuk yang harus dipenuhi agar kita bisa menjadi wajib pajak dengan kriteria tertentu, lalu kita pun sudah mengetahui bagaimana prosedurnya. Nah, selanjutnya ini ada kondisi-kondisi di mana penetapan atas wajib pajak kriteria tertentu ini bisa juga dicabut ya oleh DJP gitu. Nah, sebetulnya kondisi pencabutan dari kriteria WP tertentu ini mengacu juga gitu ke dalam kriteria yang tadi disampaikan. Jadi misalnya setelah kita ditetapkan sebagai WP dengan kriteria tertentu, lalu dalam prosesnya itu ditemukan aspek-aspek yang tidak sesuai dengan kriteria, misalnya di sini adanya keterlambatan dalam penyampaian SPT tahunan atau SPT masa. Lalu ada juga dari sisi laporan keuangannya misalnya tidak diaudit, opini auditnya selain WTP, ada restatement karena ada kesalahan, ataupun ada aspek-aspek lain yang tadi melanggar kriteria, maka ini otomatis akan menjadi alasan DJP untuk melakukan pencabutan atas penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu. Akan tetapi pencabutan ini juga sifatnya tidak permanen ya Bapak Ibu. Jadi semisalnya memang sudah dicabut, ini masih bisa juga diajukan kembali gitu. Jadi selama wajib pajak bisa mengembalikan kriterianya, maka ini masih bisa dilakukan permohonan kembali ke DJP seperti itu. Oke. Nah, yang selanjutnya terkait dengan ini ya Bapak Ibu apa? Eh, kita sudah mengetahui tadi kriterianya, terus kita pun sudah mengetahui bagaimana prosedur pengajuannya. Kita sudah mengetahui kondisi apa saja yang menyebabkan pencabutan dari kriteria wajib pajak dengan kriteria tertentu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan. Nah, jadi apabila kita sudah ditetapkan oleh DJP sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu, nah tentu kita bisa melakukan pengembalian pendahuluan ya Bapak Ibu. Nah, untuk pengajuan pengembalian pendahuluan sendiri sebetulnya tidak ada surat menyurat yang harus disiapkan. Ini sesederhana Bapak Ibu melakukan pelaporan SPT dan mengklik saja ya kolom pengembalian pendahuluan. Jadi nanti pengembalian pendahuluan ini sudah akan diproses berdasarkan kita melakukan pelaporan SPT. Dan untuk item-item apa saja yang bisa dilakukan pengembalian itu tadi seperti di awal itu adalah PPH dan juga PPN ya apabila wajib pajak dikategorikan sebagai WP dengan kriteria tertentu. Dan kemudian setelah kita mengajukan pengembalian pendahuluan, nah, tahap selanjutnya adalah dari sisi DJP itu akan melakukan penelitian ya. Nah, penelitian ini ada dua tahap. Jadi ada penelitian dari sisi formalnya dan juga dari sisi material SPT-nya juga gitu. Nah, untuk penelitian aspek formalnya ini sebetulnya merujuk juga ya Bapak Ibu sekalian ke dalam kriteria yang tadi disampaikan di awal. Jadi nanti dari DJP akan melihat apakah sebetulnya dari status wajib pajak ini merupakan WP dengan kriteria tertentu ataupun SK-nya masih berlaku atau tidak. Lalu kepatuhan pelaporan SPT dicek kembali dari 3 tahun ke belakang, apakah ada utang pajak, apakah laporan keuangannya sesuai dengan ketentuan yang tadi disampaikan, dan apakah sebetulnya WP ini sedang diperiksa atau tidak. Dan terakhir, apakah ada aspek pidana yang sedang dihadapi oleh wajib pajak. Nah, aspek formal ini sebetulnya memang merujuk lagi ke kriteria yang tadi di awal disampaikan. Nah, apabila aspek formal ini dirasa tidak terpenuhi, maka DJP akan tidak akan menerbitkan SK pengembalian pendahuluan nih Bapak Ibu. Dan juga ada resiko ketika dalam penelitian formal ini ditemukan terdapat aspek yang tidak terpenuhi, maka bisa jadi SK penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentunya pun dicabut ya seperti itu. Jadi ada dua hal gitu apabila penelitian formal ini tidak dipenuhi. Yang pertama tadi tidak diberikan pengembalian pendahuluan,
Dan yang kedua, status dari WP dengan kriteria tertentunya itu akan dicabut. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan penelitian formal. Nah, lalu semisalnya penelitian formalnya sudah dilakukan dan semua aspek-aspek tadi itu sudah terpenuhi, nah selanjutnya adalah penelitian dari material SPT-nya ya, Bapak Ibu. Jadi di dalam SPT yang kita ajukan untuk pengembalian pendahuluan, nanti tentunya dari DJP akan memeriksa kembali sebetulnya dari sisi perhitungan, dari sisi apakah pengkreditan PPh-nya sudah dilakukan dengan benar. Lalu apa kalau misalnya PPN, apakah dari sisi formal faktur pajaknya, apakah dari sisi pengkreditannya sudah dilakukan dengan benar, ataupun aspek-aspek lain yang sehubungan dengan sehubungan dengan pengkreditan ataupun dengan perhitungan dari SPT sudah tepat atau belum gitu. Nah, ini implikasinya nanti bisa berdampak pada nilai lebih bayar yang diajukan pengembalian pendahuluan. Jadi bisa jadi refund yang diterima oleh wajib pajak itu tidak sesuai dengan yang diajukan, bisa jadi lebih rendah gitu apabila ditemukan hal-hal yang memang tidak sesuai ya menurut DJP seperti itu. Oke, boleh dilanjut. Oke. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan tindak lanjut dari hasil pengembalian pendahuluan. Nah, setelah dilakukan penelitian secara formal dan tadi secara material SPT-nya, tentunya selanjutnya dari DJP akan melakukan entah itu hasilnya sebetulnya bisa jadi dua ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu pengembalian pendahuluannya dianggap terpenuhi dan akhirnya akan diterbitkan SK pengembalian pendahuluan dan nanti itu akan diproses untuk pencairan dananya. Namun yang kedua juga bisa jadi tidak menerbitkan SK pengembalian pendahuluan. Ini kondisinya apabila tadi ya penelitian formal atau penelitian material atas SPT-nya itu tidak terpenuhi. Nah, untuk jangka waktunya sendiri dari DJP itu akan menerbitkan surat keputusannya dalam 3 bulan untuk PPh dan 1 bulan untuk PPN ya Bapak Ibu sekalian. Dan namun apabila dalam jangka waktu yang tadi disebutkan itu belum ada surat keputusan yang terbitkan, maka permohonan untuk pengembalian pendahuluannya itu dianggap diterima atau dikabulkan. Ya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk wajib pajak dengan kriteria tertentu. Nah, selanjutnya untuk wajib pajak dengan persyaratan tertentu dan juga PKP beresiko rendah akan dilanjutkan oleh Ibu Rahma penjelasannya. Ya, terima kasih Mas Raka. Mungkin saya izin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rahma Sofia. Saya Senior Manager untuk Divisi Tax Advisory and Audit and Litigation sama dengan Ibu Sinta dan Mas Raka. Mungkin tadi yang sempat Mas Raka jelaskan bahwa memang yang ada 3 kategori yang berhak mengajukan pengembalian pendahuluan. Yang sudah dijelaskan oleh Mas Raka adalah wajib pajak dengan kriteria tertentu. Nah, mungkin saya izin menyampaikan untuk 2 kategori lagi. Yang berikutnya adalah kriteria WP persyaratan tertentu. Bedanya apa sih dengan kriteria tertentu? Kriteria tertentu tadi ya istilahnya, betul. Kriteria tertentu dan ini persyaratan tertentu. Jadi kalau yang kriteria tertentu itu istilahnya adalah WP Golden Taxpayer gitu. Jadi benar-benar yang mungkin kepatuhannya cukup taat, sangat-sangat taat gitu untuk bisa mendapatkan SK penentuan sebagai Golden Taxpayer tersebut. Nah, untuk yang WP persyaratan tertentu ini agak sedikit berbeda karena dia tidak perlu mengajukan permohonan penetapan sebagai WP persyaratan tertentu, tapi dia bisa langsung mengajukan pengembalian pendahuluannya, tapi ada syarat-syaratnya. Di sini dibagi 4 kategori. Yang pertama itu untuk orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Nah, yang boleh mengajukan pengembalian pendahuluan adalah yang menyampaikan SPT-LB-nya restitusi. Jadi posisinya udah lebih bayar. Berikutnya adalah untuk WP orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT LB-nya restitusi maksimal 100 juta. Nah, yang ketiga adalah WP badan. Di sini juga untuk yang WP badan peredaran usahanya sampai dengan 50 miliar dan untuk LB-nya sendiri hanya sampai dengan 1 miliar gitu. Jadi kalau misalnya
ternyata peredaran usahanya lebih dari 50 miliar dan LB-nya lebih dari 1 miliar, itu tidak bisa masuk kategori WP persyaratan tertentu. Nah, berikutnya ada yang PKP. Ini juga sama, ada persyaratan terkait penyerahannya sampai dengan 4,2 miliar dan jumlah LB-nya untuk satu masa pajak itu hanya sekitar 1 miliar gitu. Jadi emang tidak untuk yang istilahnya kalau untuk yang persyaratan tertentu memang ada batasan-batasan yang harus dipenuhi. Dan makanya tadi juga kalau perbedaannya dengan kriteria tertentu, kalau kriteria tertentu kita harus ditetapkan terlebih dahulu sama DJP bahwa kita sebagai wajib pajak dengan kriteria tertentu. Nah, tapi kalau untuk yang WP persyaratan tertentu itu nggak ada penetapan, tapi kita bisa langsung ngajuin ke DJP terkait pengembalian pendahuluannya. Boleh next? Nah, kalau yang tadi yang masyarakat jelaskan, kalau yang WP kriteria tertentu itu awalnya pengujian penetapan dulu sebagai wajib pajak kriteria tertentu, dan kalau misalnya sudah dapat pun akan ada pengujian formal. Nah, untuk yang WP dengan persyaratan tertentu langsung pada saat kita submit pengembalian pendahuluannya melalui SPT juga, semua pengembalian pendahuluan disubmit melalui SPT. Jadi memang tidak ada metode lain terkait pengembalian pendahuluannya. Nah, setelah itu akan dilakukan penelitian, sama penelitiannya juga akan terkait penulisan, perhitungan, validasi PPN, atau kredit pajaknya. Juga itu sebenarnya terkait penelitian dokumen yang akan diperiksa oleh kantor pajak. Boleh next? Nah, untuk penelitiannya juga ini ada batas waktu yang ditentukan untuk yang WP persyaratan tertentu. Untuk 5 hari kerja itu untuk orang pribadi, 1 bulan untuk yang PPH badan atau WP badan, dan 1 bulan juga untuk PPN. Nah, ini juga sama dengan yang kriteria tertentu tadi. Jadi DJP akan menerbitkan kalau memang ada kelebihan yang memang kelebihan pajaknya, baru dia akan diterbitkan. Dan kalau misalnya dalam waktu 15 hari atau 1 bulan untuk WP badan atau PPN tidak ada penerbitan SK pengembalian pendahuluan dari DJP, itu dianggap dikabulkan juga. Itu yang membedakan untuk antara kriteria tertentu dan WP dengan persyaratan tertentu. Boleh, Nes? Oke. Itu perbedaannya yang paling mendasar, dan mungkin kita akan masuk ke kriteria ketiga, yaitu PKP beresiko rendah. Nah, yang bedain apa sih PKP dengan kriteria tertentu? Jadi PKP beresiko rendah ini listnya sudah ditetapkan oleh DJP. Jadi hanya perusahaan-perusahaan yang ada di list ini, yaitu ada perusahaan terbuka yang ada di listing di BEI, BUMN, Mitra Usaha Kepabeanan, terus juga yang operator ekonomi bersertifikat, pabrikan produsen, dan ada satu yang dibandingkan dengan PMK sebelumnya, yaitu PKP masuk kategori wajib pajak persyaratan tertentu. Ini sebenarnya aturannya terkait dengan kategori yang sebelumnya gitu. Jadi cuma perpindahan pengelompokan saja. Makanya di take out. Terus juga perdagangan besar farmasi, distributor alat kesehatan, dan anak perusahaan BUMN. Di luar ini memang tidak bisa dianggap sebagai PKP yang beresiko rendah. Oke. Nah, ini sama dengan posisinya dengan tadi WP kriteria khusus, jadi memang harus diajukan dulu penetapannya. Prosedurnya sama kurang lebih dengan yang WP kriteria khusus, ngajukan dulu apakah mereka bisa mendapatkan kategori sebagai atau penetapan sebagai risiko PKP yang berisiko rendah ini. Jadi syarat-syaratnya juga ini kita bandingin dengan yang sebelumnya, yang bisa siapa aja sih PKP yang kegiatan tertentu, yang tadi list-listnya yang udah ditulisin. Terus juga SPT 12 masa yang tepat waktu, balik lagi sama dengan yang ketentuan yang sebelumnya. Ini SPT jadi salah satu concern yang paling besar, bahwa bisa diakuinya adalah harus tepat waktu, tidak sedang dalam bukper atau penyidikan, terus juga sedang pidana perpajakan. Itu untuk yang bisa penetapan PKP resiko rendah. Nah, ini juga ada prosedur penetapannya sama kayak yang kriteria kriteria WP kriteria khusus. Ini juga mengajukan secara elektronik, pengajuannya itu melalui bisa melalui elektronik portal, mungkin sekarang lewat Cortex ya, dan juga kalau selain Cortex bisa lewat pos atau ekspedisi atau ke KPP secara langsung. Dan memang
Perbedaannya ada lampiran-lampiran dokumen karena memang industri yang diperbolehkan itu industri khusus dan memang hanya yang terdapat list itu, dan memang di sini juga dilampirkan dokumen-dokumen yang menyatakan bahwa memang PKP tersebut khusus untuk yang mendapatkan PKP risiko rendah. Nah, ini adalah prosedur penetapan. Jadi DJP akan melakukan penelitian terlebih dahulu. Balik lagi akan unsur formalnya akan dicek lagi oleh DJP sebelum menetapkan apakah memang bisa menerima permohonan dari wajib pajak yang PKP yang berisiko rendah atau tidak gitu. Dan batasan waktunya adalah 15 hari sejak pengajuan itu untuk akan menerbitkan penerima permohonan atau penolakan permohonan. Ya, sama juga di sini juga ada terdapat kriteria yang mencabut SK beresiko rendah karena memang SK untuk yang kriteria khusus dan untuk yang beresiko rendah sendiri ini berlaku sampai dengan pencabutan. Jadi selama tidak ada pencabutan dari DJP ini pasti masih tetap akan berlaku. Gitu. Jadi makanya kriteria yang ditetapkan adalah kriteria pencabutannya. Nah, kriterianya sendiri sini juga balik lagi ke ketentuan yang awal. Yang pertama ada pelanggaran kepatuhannya yang SPT-nya mungkin ada keterlambatan dalam penyampaiannya, terus juga ada tiba-tiba ada pemeriksaan bukper atau ada pidana terkait perpajakan atau tidak memenuhi kriteria PKP beresiko rendah. Ya, boleh. Nah, untuk pengajuan pendahuluannya, tadi kan balik lagi sama kayak yang kriteria khusus, dia akan diteliti kewajiban formalnya terlebih dahulu. Apakah memang ketentuan formalnya masih berlaku atau enggak. Walaupun memang SK penetapannya sudah ada, pasti mereka akan mengecek kembali ini. Apakah SK-nya masih tetap, masih berlaku bahwa memang dia sebagai PKP beresiko rendah. Nah tadi kepatuhan SPT-nya akan dicek lagi, akan penelitiannya benar-benar menyampaikan SPT dalam 12 bulan terakhir atau enggak. Terus juga sedang ada pemeriksaan atas masa yang diajukan, pengembalian atau tidak. Mungkin ini juga di salah satu ketentuan formalnya dulu, pengecekannya, terus juga yang status bukper dan pidana, mungkin ini sesuatu yang pasti akan diuji dalam pengajuan pengembalian pendahuluannya. Tapi mungkin syaratnya agak lebih sedikit ya persyaratannya kalau dibanding dengan kriteria yang awal gitu. Jadi memang tidak sekompleks yang pertama. Kalau yang pertama kan tadi ada terkait laporan keuangan yang juga cukup rigid, syaratnya juga bukan hanya WTP gitu kan, itu juga lumayan banyak. Cuma mungkin ini lebih sedikit untuk persyaratannya. Nah, ini juga sama setelah penelitian formalnya sudah lulus juga akan diuji. Di sini ada ketentuan bahwa wajib pajak PKP tersebut itu memenuhi ada satu poin yang cukup tegas di sini, PKP harus melakukan kegiatan minimal 80% dari total nilai penyerahan. Jadi penyerahannya itu harus yang terutang PPN. Jadi kalau ada yang penyerahannya mendapatkan fasilitas dibebaskan atau tidak terutang PPN di bawah nilainya lebih dari katakanlah kalau gini lebih dari 20%, itu tidak bisa mengajukan pengembalian pendahuluan gitu. Jadi harus minimal 80% yang terutang PPN atau yang ekspor gitu. Jadi kalau ada fasilitas dibebaskan atau tidak terutang PPN yang lebih dari 20% dari total penjualan itu tidak bisa gitu. Nah, dia juga akan dicek terkait kebenaran penulisan dan perhitungannya terkait pengajuan pengembalian pendahuluan kita dan validasi pajak masukan. Gitu, pajak masukannya juga semua pajak masukan yang kita punya, yaitu faktur pajak, PIB atau impor dan dokumen-dokumen semuanya atau yang dipersamakan oleh faktur pajak yang kita klaim dalam SPT PPN kita. Oke, next. Nah, ini tindak lanjutnya hasil pengembalian pendahuluan. Kalau tadi di kriteria khusus itu ada beberapa jenis pajak. Kalau ini kan memang khusus untuk yang PKP yang resiko rendah ya. Jadi memang permohonannya itu bisa menerbitkan SK pengembalian pendahuluan kalau memang hasil formalnya terpenuhi dan memang ada yang jatuhnya setelah perhitungan kantor pajak ada yang lebih bayar. Atau tidak menerbitkan SK pengembalian pendahuluan mungkin lebih ke arah penolakan. Nah itu harus diterbitkan dalam jangka waktu 1 bulan. Kalau misalnya memang dalam jangka waktu 1 bulan itu tidak diterbitkan,
Berarti mungkin sama dengan dua ketentuan yang lain itu dianggap dikabulkan seluruhnya oleh DJP. Oke, dan kalau misalnya tadi pada saat kita mengajukan pengembalian pendahuluan kan memang DJP bisa jadi kita katakanlah kita ngajuin 100 tapi ternyata dari DJP cuma mengabulkan 80 gitu. Itu kan mungkin terjadi karena ada hasil penelitian dari dokumen dan lain-lain. Nah, ini kita bisa mengajukan kembali atas selisihnya tapi dengan ada beberapa persyaratan. Jadi memang dalam saya kita ngajuin untuk yang bulan tertentu dan di bulan tersebut belum dilakukan pemeriksaan dan batas waktu pengajuannya adalah 2 tahun sebelum daluarsa penetapan pajaknya. Nah, disampaikannya juga sama melalui elektronik, melalui SPT juga atau disampaikan secara langsung melalui kantor pos atau ekspedisi lainnya. Nah, tadi kan yang melakukan penetapan itu atau mengajukan penetapan wajib pajak itu ada 2 ya, yang itu kriteria tertentu dan PKP yang beresiko rendah yang untuk mendapatkan penetapannya. Nah, bisa jadi ada wajib pajak yang bisa mendapatkan 2 SK ini nih. Nah, gimana nih kalau misalnya ada wajib pajak yang ternyata dia dapat 2 SK ini untuk PPN-nya dia bagaimana gitu. Nah, di aturan ini disampaikan bahwa kalau memang ada wajib pajak yang menerima 2 SK tersebut atau ditetapkan sebagai WP berkriteria tertentu dan PKP yang berisiko rendah, untuk masa pajak selain akhir tahun buku, yaitu Januari, mungkin kalau untuk yang periode pembukanya Januari Desember, yang berarti masa pajak selain akhir tahun buku itu adalah Januari sampai dengan November, itu berlaku ketentuan dari PKP yang berisiko rendah. Nah, untuk yang masa Desembernya itu berlaku yang ketentuan di WP kriteria tertentu. Jadi di sini diatur cukup jelas terkait pembagian pengajuan pengembalian pendahuluannya itu melalui metode yang mana. Nah, juga di sini juga disebut jika sudah dilakukan pengembalian pendahuluan dan sudah terbit SK pengembalian pendahuluan dan kemudian memang dilakukan pemeriksaan, di sini disampaikan bahwa memang akan ada pengenaan sanksi atas selisih atau kurang bayar dari pengembalian pajak tersebut akan dikenakan sanksi dari pasal 13 ayat 2 yaitu berdasarkan bunga dari yang KMK yang bulanan yang akan diterbitkan oleh dari DJP. Mungkin boleh next. Di sini juga ada beberapa ketentuan-ketentuan terkait. Memang ada ketentuan khusus, ada 3 ketentuan khusus yang mungkin spesifikasinya lebih agak sedikit. Ada yang dianggap sebagai fasilitas, ada yang dianggap bukan juga. Jadi yang poinnya pertama adalah jika ada SPTLB, orang pribadi yang maksimal LB-nya 100 juta, jika dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SK PKB, diberikan pengurangan sanksi administratif sebesar sanksi administratif bunga sesuai dengan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP. Nah, terus juga ada pengecualian permohonan pengembalian pendahuluan yaitu untuk SPT orang pribadi bukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak jika nilai LB di SPT bukan merupakan kelebihan pembayaran pajak. Jadi nanti ada ketentuan-ketentuan detailnya apa aja sih yang dianggap sebagai pengembalian pendahuluan. Berikutnya juga ada tindak lanjut terkait tidak terbitnya SK pengembalian pendahuluan ditindaklanjuti ketentuannya melalui pasal 17B yaitu mekanisme restitusi pada umumnya. Boleh next. Nah, ini di sini juga diatur yang dimaksud dengan LB apa aja sih? Dan di sini sebenarnya mengatur adalah negatif listnya yang bukan termasuk dalam kelebihan pembayaran pajak tuh apa gitu. Jadi kan kadang dalam SPT suka ada perbedaan atau pembulatan. Nah, itu sebenarnya bukan dianggap LB. Jadi di sini adalah negatif listnya yang dianggap sebagai bukan kelebihan pembayaran pajak. Yang pertama, perbedaan pembulatan perhitungan dalam sistem DJP yang tadi saya sampaikan atau misalnya pembulatan dolar, mata uang dolar atau mata uang rupiah kan suka untuk katalog PPh Badan suka pembulatannya suka berbeda. Mungkin itu dianggap bukan sebagai kelebihan pembayaran pajak. Dan juga yang bukan dianggap kelebihan pembayaran pajak itu adalah PPh yang ditanggung pemerintah.
Itu juga bukan dianggap kelebihan pembayaran pajak, lebih bayar yang orang pribadi akibat. Nah, untuk orang pribadi ini ada beberapa poin juga. Kesalahan pencantuman PPh terutang PPh pasal 21 atas penghasilan yang dikreditkan. Jadi kalau misalnya typo atau sebenarnya lebih ke arah typo ya ini, dan ternyata pada saat di-compare jadi kita ngajunya bukan melalui pengembalian pendahuluan gitu. Dan terus juga pencatupan kredit pajak terkait penghasilan. Terus apa? Oh sorry, pencantuman kredit pajak tanpa penghasilan, jadi kayak mungkin ada kesalahan juga di situ. Terus pengkreditan PPh final terhadap penghasilan tidak final, itu juga tidak bisa dianggap sebagai kredit pajak yang dapat dimintakan kembali. Terus juga bagi PNS atau Polri juga itu terkait yang pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Nah kalau misalnya yang tadi saya sebutkan untuk list negatif list ini tidak bisa diajukan pengembalian pendahuluan gitu. Oke, next. Oke, nah berikutnya ini terkait pembatalan keputusan pencabutan penetapan. Tadi kan ada ditetapkan keputusan untuk yang dua kategori, yaitu DJP di sini diatur mengatur bahwa bisa membatalkan gitu, dalam arti membatalkan keputusan WP kriteria tertentu dan yang PKP berisiko rendah pada saat yang tadi syarat-syarat formal yang lumayan panjang, terutama untuk yang kriteria tertentu itu tidak terpenuhi. Dan kalau untuk yang PKP juga mungkin sedikit lebih pendek untuk listnya, tapi kalau semua sudah tidak terpenuhi itu DJP bisa membatalkannya. Mungkin penekanan di sini yang tadi selama tidak ada pencabutan dari DJP, berarti SK tersebut terkait penetapan wajib pajak itu masih berlaku sampai kapanpun, gitu. Nah DJP juga bisa membatalkan terkait pengembalian pendahuluannya. Kalau tadi kan terkait wajib pajaknya yang ditetapkan sebagai kriteria khusus atau kriteria tertentu atau yang berisiko rendah. Setelah mendapatkan penetapan tersebut baru bisa mengajukan pengembalian pendahuluannya. Nah ini DJP ternyata bisa juga mengembalikan pengembalian pendahuluannya, dalam arti ada syarat-syarat yang dibatalkan juga dalam misalnya di pemeriksaan bukper atau penyidikan itu bisa jadi batal juga. Nah, jika terbit SK pengembalian, pembatalan disertai dengan pembatalan surat pengembalian maksudnya gini, jadi memang pembatalannya itu akan diterbitkan SK pembatalannya. Tadi kan kita udah dapat pengembalian pendahuluannya SK-nya, tapi ternyata kita tidak bisa mendapatkan SK pengembalian pendahuluan karena memang tadi ada pemeriksaan bukper dan lain-lain, dari DJP akan menerbitkan SK terkait pencabutan tersebut. Nah, pemeriksaan yang tadi mungkin Mas Raka sempat sampaikan, pemeriksaan ini tetap dapat berlangsung, tetap dapat dijalankan, walaupun memang sudah mendapatkan SK terkait pengembalian pendahuluan gitu. Jadi tetap akan diperiksa dengan ada ketentuan yang sanksi tadi disebutkan. Kalau misalnya ada SK PKB dari pemeriksaan tersebut akan ada sanksi bunga pasal 13. Boleh next? Nah, ini mungkin lebih menjelaskan kembali terkait registrasi ulang, karena kan memang tadi kalau untuk yang wajib pajak kriteria tertentu, yang di PMK sebelumnya Mas Raka sampaikan, itu tetap berlaku sampai dengan dicabut. Cuman dengan adanya PMK yang baru, dan ada tambahan kriteria-kriteria tambahan, itu otomatis kriteria tertentu ini mereka harus registrasi ulang gitu, untuk bisa mendapatkan penetapan sebagai kriteria tertentu, dan pengajuannya ulang itu di dalam waktu 1 sampai 10 Juni ini, hari ini terakhir gitu. Terus juga tapi kalau misalnya pemenuhannya belum terpenuhi, mereka juga masih dapat ngajuin juga sampai dengan Januari 2027. Oke, mungkin itu untuk materinya. Mungkin kita lanjutkan ke moderator. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Bu Rahma dan Pak Raka atas pemaparan materi yang telah diberikan. Kami ingin menginformasikan jika di antara Bapak Ibu yang join secara online ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda pada kolom Q&A di bagian bawah layar dengan format nama, perusahaan, dan pertanyaan. Pertanyaan ini nantinya akan kami bacakan pada saat sesi tanya jawab, dan untuk Bapak Ibu yang join secara offline dapat menyampaikan pertanyaan langsung kepada narasumber.
Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab bersama narasumber. Kami membuka dua sesi, sesi pertama untuk peserta offline dan sesi kedua untuk peserta online. Kami membuka kesempatan bagi peserta yang hadir secara offline. Kami persilahkan Bapak Ibu di ruangan ini yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengangkat tangan dan tim kami akan membantu dengan mikrofon. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Winda dari PT Nisen Cemetek Indonesia. Izin bertanya Pak, untuk terkait yang kriteria WP kriteria tertentu. Pada saat pengajuan itu misalkan perusahaan saya tuh udah memenuhi semua persyaratan yang disebutkan tadi di slide kedua dan ketiga. Namun dalam kriteria yang tepat waktu penyampaian SPT kita itu ada case ini Pak, supplier kita tuh salah menerbitkan faktur pajak. Posisinya saat itu sudah kita laporkan di SPT Masa, namun setelah dicek ulang ternyata keterangan deskripsi di faktur pajaknya itu kurang tepat. Jadi kita minta untuk dilakukan pembetulan karena sehubungan dengan peraturan di tahun lalu yang menyebutkan bahwa deskripsi di faktur pajak itu harus sesuai untuk apa peraturan yang tahun lalu itu Pak. Nah, kebetulan yang supplier kita itu belum memenuhi kriteria itu sehingga kita minta mereka untuk melakukan revisi. Namun pada saat revisi tersebut ternyata mereka salah menerbitkan masa faktur pajaknya sehingga kita belum bisa melakukan melakukan pengkreditan kembali atas faktur pajak pembetulannya tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata dalam proses itu kan belum selesai. Namun supplier tersebut tuh sudah mengajukan penonaktifan NPWP untuk perusahaan mereka. Nah, jadinya kan untuk faktur tersebut masih menggantung ya Pak, belum belum diselesaikan gitu. Namun ternyata dari mereka status PKP-nya sudah nonaktif. Pertanyaannya mungkin yang pertama, apakah itu berpengaruh ke perusahaan kami? Karena kan kalau sebagai dari sisi kami itu udah sesuai, udah mengkreditkan. Namun karena dari suppliernya ada kesalahan, jadi kita belum bisa mengkreditkan ulang gitu. Dan yang kedua pertanyaannya untuk mungkin di luar konteks untuk perusahaan yang sudah mengajukan nonaktifkan PKP itu apakah ada kemungkinan bisa diaktifkan kembali gitu. Dan prosesnya itu kira-kira bisa berapa lama gitu Pak? Itu sih mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Winda atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan yang pertama. Sebetulnya terkait tadi berarti kendalanya itu ada di masalah belum dilakukan pembetulan ya Bu, seperti itu. Nah, sebetulnya apabila kita merujuk kembali ke kriteria atau persyaratannya untuk yang SPT masa ini sebetulnya apabila ada keterlambatan itu maksimal 3 ya atau kurang atau sama dengan dari 3 masa dan itu tidak dilakukan berturut-turut. Nah, selama kriteria itu tidak kriteria tersebut terpenuhi, seharusnya perusahaan ibu masih dapat untuk mengajukan permohonan penetapan atas tadi ya wajib pajak dengan kriteria tertentu. Dan kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan tadi ya Bu pencabutan perusahaannya sudah dilakukan pencabutan PKP ya Bu seperti itu. Mm. Mengajukan penonaktifan PKP perusahaannya mereka gitu Pak. Itu sudah di ini Bu apa namanya sudah ada keputusannya dari KPP-nya. Iya sudah. Oh, oke. Ya, mungkin saya nambahkan sedikit Bu, yang terkait dengan PKP memang itu bisa dilakukan ya. Kalau misalnya kan nonaktif PKP ini kan sebenarnya ada syarat-syaratnya pada saat dia bisa mengajukan nonaktif PKP dan pada saat nonaktif PKP ini sebenarnya sama juga dengan nonaktif NPWP itu bisa kembali lagi aktif selama perusahaan tersebut ternyata belum istilahnya belum di likuidasi atau dibubarkan gitu. Jadi mungkin nonaktif PKP-nya ini bisa jadi karena memang ada eh, keadaan-keadaan tertentu gitu terkait perusahaan tersebut. Tapi itu mungkin akan bisa kembali lagi aktif pada saat dia sudah menjalankan operasi perusahaannya lagi sih.
Gitu. Tapi mungkin nambahin sedikit ya tadi, kalau untuk yang dianggap sebagai keterlambatan tadi seperti Mas Raka bilang, kalau sebenarnya kan Ibu sudah menyampaikan SPT-nya ya, tidak dalam arti terlambat gitu. Mungkin pembetulan itu bukan dianggap keterlambatan gitu ya, hanya itu memperbaiki. Jadi harusnya tidak masuk dalam persyaratan dianggap keterlambatan gitu. Cuman mungkin nanti akan efek pajaknya pada saat penelitian faktor pajaknya gitu. Setelah formalnya sudah terpenuhi, tadi bisa jadi karena faktor pajaknya masih bermasalah dan lain-lain, bisa jadi faktor pajak tersebut yang akan menjadi jadi tangkap dari di sisi kantor pajak bahwa memang tidak bisa dikreditkan oleh perusahaan Ibu. Mungkin lebih ke arah sana sih Ibu. Kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi, Bu? Oke, tambahan mungkin Bu. Kalau misalkan ada pecah kongsi gitu Bu dari perusahaan suppliernya kita itu. Nah, nanti efeknya ke kita gimana ya Bu gitu? Apakah masih bisa diperbaiki lagi pembetulan atau gimana gitu? Ya, kalau misalnya sepengetahuan saya untuk yang pecah kongsi tersebut kan memang ada ini ya Bu, ada apa namanya, ada prosedur legalnya juga, dan di kantor pajaknya sendiri pun ada prosedur untuk entah dia pencabutan NPWP atau memang perusahaannya tetap eksis dan mereka ada pergantian pemegang saham. Itu memang ada prosedurnya. Cuman kalau misalnya sebelumnya kita bekerja sama dengan perusahaan yang awal, otomatis memang kita hanya keterkaitannya dengan yang awal. Pada saat mereka yang tadi Ibu sampaikan pecah kongsi, selama tidak ada perubahan di legal structure-nya, maksudnya terkait yang perusahaan dibubarkan dan lain-lain, itu tidak akan istilahnya kita tetap hanya yang faktur pajak dan lain-lainnya itu hanya kewajiban terkait tersebut sih Bu. Oke, cukup. Ya, Terima kasih ya Bu. terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Nama saya Arif Rahman dari PT Kidsplay Indonesia. Izin bertanya terkait bolehkah kita mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan jika belum ada penjualan. Yang kedua, jika kita sudah mengajukan atau sedang mengajukan restitusi untuk periode tahun sebelumnya, dan itu sudah ada ditolak ataupun masih dalam proses, bolehkah kita mengajukan proses permohonan pengembalian pendahuluan ini? Sedangkan di restitusinya statusnya masih dalam proses atau mungkin ditolak gitu, seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Arif. Pertanyaan pertama adalah apakah boleh mengajukan pengembalian pendahuluan tetapi belum ada penjualan ya Pak gitu. Sebetulnya di dalam ketentuannya tidak ada penjelasan hal tersebut. Jadi apabila belum ada penjualan tetapi memang status SPT-nya itu lebih bayar, masih dibolehkan melakukan pengajuan permohonan pengembalian pendahuluan ya Pak gitu. Namun mohon izin Pak, untuk pertanyaan kedua apakah boleh diulangi, tadi khawatir saya ada Jika kita sudah mengajukan restitusi Mm-mm. untuk periode masa Desember atau tahun sebelumnya gitu Bu, dan itu masih dalam proses ataupun kita nggak tahu hasilnya ditolak ataupun masih dalam proses, kita masih menunggu jawabannya. Oke. Bolehkah kita mengajukan permohonan pengembalian ini, pendahuluan ini? Oke. Jadi untuk masa Desember ini sebetulnya sudah diajukan sebelumnya gitu Pak? Restitusi ya Pak, bukan permohonan pengembalian Oh, pendahuluan. restitusi pemeriksaan gitu Iya, maksudnya Pak? betul. Oke. Baik Pak. Nah ini balik lagi ya Pak ke tadi. Untuk pengajuan pengembalian pendahuluan ini kan sebetulnya harus dicentang ya Pak di dalam SPT-nya sendiri. Nah apabila ini tidak diisi, tentu nanti untuk proses pengembalian pajaknya akan sesuai dengan pasal 17B ya Pak, yaitu melalui proses pemeriksaan seperti itu Pak. Jadi tidak bisa diajukan pengembalian pendahuluan seperti itu. Jadi mohon dipastikan dulu mungkin ya Pak di dalam SPT-nya apakah itu diajukan pengembalian pendahuluan atau tidak. Nah kalau misalnya diajukan pengembalian pendahuluan berarti kan dari Desember sampai sekarang misalnya belum ada SK gitu ya Pak. Kita kembali lagi ke aturan di PMK 28 tadi. Apabila lebih dari jangka waktu dan belum ada surat keputusan dari DJP, maka secara otomatis sebetulnya permohonan pengembalian pendahuluannya itu dianggap dikabulkan ya Pak gitu. Seperti itu.
maksud saya kita sudah mengajukan proses restitusi, Mm, cuman belum ada keputusan itu ditolak apa dikabulkan gitu kan. mm, Nah, selama proses itu mungkinkah kita mm. mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan gitu. Karena kan tadi Mm, tidak boleh dalam mm, sengketa atau bagaimana gitu kan. Nah, sekarang proses restitusi masih berproses mm, di KPP. mm, Nah, kita mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan gitu. mm. Berat- Bolehkah seperti itu? Oke. Berarti ini statusnya sudah dilakukan pemeriksaan seperti itu, Pak? Atau Sudah, oh sudah. sudah? Oh, kalau Cuman keputusan ditolak apa dikabulkannya belum. oke. Nah, apabila sudah dilakukan pemeriksaan, maka itu tidak bisa diajukan pengembalian pendahuluan ya, Pak? Berarti itu. Ya, mungkin saya menambahkan sedikit ya Pak. Tadi ada pertanyaan pertama dulu gitu. Untuk sebelum ke sana saya mungkin akan memperjelas dulu ada 3 kriteria tadi ya penerima pengembalian pendahuluan. Ada yang kriteria tertentu, persyaratan tertentu dengan PKP berisiko rendah. Nah, kalau PKP berisiko rendah itu udah secara rigid diatur. Nah, kalau belum terjadi penjualan itu termasuk yang tidak bisa. Jadi kalau untuk kategori yang ketiga ini udah gugur ya Pak kalau belum terjadi penjualan. Tapi kalau untuk kriteria 1 dan 2 ini bisa masuk. Nah, itu perlu dipenuhi dulu nih persyaratan-persyaratan yang ada di kriteria tertentu ataupun persyaratan tertentu. Itu untuk pertanyaan pertama Pak. Sedikit tambahannya ya Pak. Lalu yang kedua tadi mungkin menambahkan yang masyarakat sampaikan, kalau untuk periode yang sama yang sudah dilakukan pemeriksaan tuh nggak bisa dilakukan pengembalian pendahuluan. Tapi kalau untuk periode yang lain, ini perlu dilihat lagi. Nah, selama ini masih dalam proses sengketa dan kita tidak pernah menyetujui, ini belum masuk kategori utang pajak. Jadi belum bisa dikategorikan bahwa tidak bisa diajukan sebagai kriteria tertentu. Tapi untuk masa yang berbeda ya Pak ya. Tapi kalau yang udah diperiksa itu udah jelas nggak bisa diajukan pengembalian pendahuluan. Nah untuk yang periode yang lain, kalaupun ingin diajukan perlu dipenuhi dulu persyaratan-persyaratannya dari 3 poin tadi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kami persilahkan jika ada pertanyaan lagi dari peserta offline. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Pak Hari dari PT Dongil Casting. Intinya sih saya ingin bertanya sekaligus diskusi kali ya. Karena ini sifatnya praktek bukan teori juga. Karena kita sudah proses untuk kriteria perusahaan risiko rendah ini dari tahun 2021 sampai sekarang. Fokus di ekspor, 80% kita orientasinya ekspor. Yang kendala kami di perusahaan adalah cash flow yang saat ini mungkin dari teman-teman di Surya Cipta juga barangkali ada yang seperti kami gitu ya, senasib. Dari April ke 2024 ke bawah ya, Maret, Februari itu kami tidak ada kendala terkait dengan pencairan. Bicaranya pencairan. Jadi dari resiko rendah, SK-nya juga sudah keluar, sudah kami terima SK SPT masa Januari PPN itu terbit di bulan April, Februari di Mei. Tetapi ada kepastian seharusnya ya. Nah, sebelum-sebelumnya ada kepastian, pasti jeda 1 bulan pencairan. Nah, sekarang ini kami ngalamin sekali nih. Dari kantor pusat kami juga banyak diskusi kenapa Indonesia seperti ini. Mungkin juga dari ibu-ibu, bapak-bapak juga dan teman-teman juga ada tahu kondisinya seperti apa. Nah, lebih karena bertanya dan diskusi sharing ya, apakah ada yang mengalami seperti perusahaan kami gitu. Nah, itu aja sih. Jadi untuk kategori yang teori tadi yang ada di profile itu sudah baik benar ya. Eh, Aturannya juga sudah bagus, di bulan Mei sudah diberlakukan. Tapi kenyataan di lapangan ini, aduh, miris banget gitu. Nah itu siapa tahu bisa sharing gitu. Terima kasih.
Saya yang jawab ya Pak ya. Kalau ditanya sebenarnya bukan kapasitas kami yang jawab. Karena kondisi sejenis lagi banyak dialamin Pak. Dan ini mungkin juga Bapak juga udah lihat di berita-berita ya. Yang seharusnya di tahun-tahun sebelumnya 1 bulan tuh udah keluar. Bahkan belum 1 bulan juga udah keluar gitu. Asalkan memang sudah jelas secara regulasi pengembaliannya disetujui. Tapi memang di belakangan ini di beberapa kasus hampir mayoritas sih kita juga mengalami hal yang sama. Betul. Jadi emang apa yang bisa ngajak mungkin pemerintah ya untuk kondisi ini. Ya, betul, betul, Pak. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Ifah dari PT Indorama Ventures Sustainable Solution Indonesia. Yang sebelumnya yang ingin saya tanyakan mengenai pengajuan pengembalian pendahuluan ini lebih ke ingin bertanya saran kepada Bapak Ibu. Perusahaan kami ini selalu alhamdulillah lebih bayar dan selalu mengambil pemeriksaan. Nah, dalam praktiknya apakah Ibu Bapak bisa memberikan saran itu lebih baik kami itu mengajukan pengembalian pendahuluan di bulan Desember untuk kelebihan PPN atau lebih memilih ke pemeriksaan pajak? Itu yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, di luar dari PMK 28 ini, yaitu mengenai PPh 26. Bapak Ibu kami ada PPh 26 di tahun 2025. Kami sudah potong dan kami pun sudah membayar PAT self assessment-nya. Nah, tetapi pada saat kita lapor pada masa tersebut, masa Juli 2025, tidak bisa dikreditkan karena infonya pihak vendor tersebut sedang pemeriksaan. Nah, kebetulan vendor tersebut itu satu grup dengan kami. Jadi sama-sama Indorama tapi di beda negara. Di Thailand. Nah, potensi apa yang akan terjadi pada saat pemeriksaan pajak 2025? Karena kebetulan memang kami baru ada panggilan pemeriksaan itu terhadap PPN 2025, tapi belum ada kaitannya, belum ada panggilan temuan atas PPh 26 tersebut yang PPN-nya tidak bisa dikreditkan. Ya, terima kasih. Oke, ya terima kasih Bu. Saya mungkin izin menjawab untuk yang pertanyaan pertama ya. Lebih baik mana pemeriksaan atau pengembalian pendahuluan. Jadi memang ini situasinya tergantung dalam kondisi perusahaan juga ya Bu. Kan sebenarnya pengembalian pendahuluan ini bisa kriterianya tadi yang harus terpenuhi juga kriteria-kriteria tersebut dan memang kalau sudah terpenuhi juga ada penelitian dan memang pengembaliannya akan lebih cepat juga. Nah, cuman untuk yang periode Desember ini juga bisa jadi akan wait and see dengan keadaan di lapangannya seperti apa. Dan untuk pengembalian pendahuluan sendiri kan memang bisa dilakukan pemeriksaan juga atas masa yang atau periode-periode yang sudah dilakukan pengembalian pendahuluan dan mungkin akan ada sanksi terkait kalau misalnya ada ditemukan kurang bayar dari pengembalian pendahuluan tersebut. Jadi memang ini pertimbangannya banyak faktor sih. Mungkin kalau misalnya emang dibutuhkan restitusi cepat juga, mungkin bisa salah satu yang bisa diajukan adalah pengembalian pendahuluan gitu. Tapi tetap ada kemungkinan tadi pemeriksaan gitu. Tapi kalau misalnya emang istilahnya mau dilakukan sekali aja deh diperiksa gitu kan, itu mungkin lebih memilih untuk pemeriksaan walaupun memang jangka waktunya lebih panjang ya dalam kurun waktu 1 tahun juga. Mungkin itu. Nah, dari yang kedua yang terkait PPh pasal 26 yang tadi Ibu sampaikan bahwa memang vendornya di beda negara ya Bu. Berarti kan sudah ada exchange information mungkin di antara kantor pajak. Cuman seharusnya teknisnya itu di Cortex-nya ya Bu, yang tidak bisa disubmit untuk yang 2025-nya. Iya betul. Jadi sampai sekarang masih gantung Bu. Masih gantung ya? Iya belum dilaporkan, jadi gantung. Tapi sudah disetorkan juga ya? Sudah. Keterangannya beneran emang di Cortex-nya kekunci ya Bu? Kekunci. Terus memang infonya karena karena vendor kami itu sedang pemeriksaan. Apakah memang itu jadi kekunci terus nanti kita pas pemeriksaan 2025-nya akan terjadi apa gitu Bu?
Iya, mungkin yang biasa coba kami sarankan atau biasa yang kami lakukan mungkin bukti bukan pelaporan, penyetorannya yang tadi PPNJLN atau bukti pemotongan PPh pasal 26 yang sudah dibayarkan itu mesti dikomunikasikan juga ke pemeriksa bahwa memang kami sudah membayarkan gitu atas PPh pasal 26 atau PPNJLN-nya gitu, terkait vendor tersebut, tapi memang ada kendala sistem di Cortex-nya. Jadi saya mungkin untuk Cortex-nya sendiri mungkin coba saya cross check lebih lanjut juga. Saya juga baru case itu juga saya baru dengar. Maksudnya apakah memang terkait exchange information-nya sudah sampai mengunci tersebut atau dari sistem Cortex-nya atau memang sebenarnya ada kendala teknis juga di Cortex-nya gitu. Tapi kalau untuk dari sisi pemeriksaan mungkin tadi yang pada saat menyampaikan rekonsiliasi itu akan terbukti ya Bu, bahwa memang akan ada selisih terkait pelaporan di SPT PPh pasal 26-nya atau rekonsiliasi PPNJLN-nya dengan expense-nya gitu terkait PPNJLN. Nah, cuman mungkin bisa dijelaskan bahwa memang kita sudah ada penyetorannya terkait PPh pasal 26-nya dan penyetoran atau pemungutan PP-nya sudah sesuai dengan ketentuan. Cuma memang tidak bisa dilaporkan di SPT-nya saja gitu. Untuk mungkin dipertimbangkan sebagai kredit pajak PPh pasal 26 atau PPNJLN karena memang sudah disetorkan oleh wajib pajak. Oke, baik Bu. Tapi berarti kita bisa membuktikan menggunakan bukti setor yang sudah dibayarkan ya. Nah, masalahnya ini pun kami telat bayar. Jadi kita pembukuan itu bulan Juli 2025, tapi baru dibayarkan itu tahun ini ya, tahun ini. Nah, itu tuh nanti kita kena sanksinya secara langsung akan ada surat mungkin SP2DK atau sejenisnya atau nanti tetap di pas waktu pemeriksaan 2025. Iya, kalau itu tergantung nanti ke 2025-nya apakah memang Ibu restitusi. Kalau misalnya restitusi kan berarti otomatis akan restitusi ya. Iya, Ya, restitusi. kalau restitusi harusnya nanti pada saat pemeriksaan Bu. Jadi misalnya nanti akan diuji juga tadi yang terkait keterlambatan pembayarannya. Mungkin akan ada sanksi atas keterlambatan pembayarannya, tapi mungkin bisa untuk dimintakan pembayaran yang sudah disetorkan itu dianggap sebagai kredit pajak dalam ekualisasi terkait PPh pasal 26 maupun yang PPNJLN-nya. Ya, izin saya tambahkan sedikit ya Pak. Bu, maaf saya berdiri aja soalnya nggak kelihatan. Iya Bu Iva. Jadi mungkin saya mau jelasin dulu konsepnya PPN. PPN itu kan dilakukan pemungutan oleh pihak yang melakukan penyerahan. Nah, kalau PPN, JLN atau BKPTB seharusnya melakukan pemungutan dari pihak luar. Ya, tapi karena ini terjadinya dengan pihak luar, Indonesia meminta wajib pajak di Indonesia yang melakukan pemungutan penyetoran melalui SSP. Nah, kita sebagai penerima itu mengkreditkan di SPT PPN kita. Sebenarnya mekanismenya seperti itu ya Bu ya. Nah, memang tadi ada kondisi yang menurut kami juga ini agak unik gitu, sampai bisa terkunci. Apakah memang seperti itu kondisinya di Cortex yang terjadi? Nah, tapi ada satu hal yang perlu jadi concern. Ini juga mungkin untuk Bapak Ibu juga yang lain ya. PPN itu terhutang pada saat terjadinya penyerahan atau pemanfaatan jasa. Nah, apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, pajak masukan yang seharusnya diterima oleh penerima itu tidak bisa dikreditkan. Resikonya jadi nggak bisa dikreditkan. Jadi resiko yang tidak bisa dikreditkan itu terjadi karena dua hal. Baik sistem tertolak, yang kedua emang udah telat dari 3 bulan. Jadi dalam proses pemeriksaan pun pemeriksa akan menguji nih benar nggak pemungutannya. Kalau sudah lewat dari 3 bulan nggak bisa Bu. Makanya ini memang perlu jadi perhatian ya. Jadi untuk pemungutan PPN ini sebisa mungkin tidak lebih dari 3 bulan. Gitu Bu. Semoga menjawab ya Bu ya. Iya, terima kasih. Bapak Ibu peserta offline, kami beri kesempatan. Silahkan jika masih ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke peserta online. Oke, baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah ada penanya dari peserta online, yaitu dari Bapak Hari dari PT Respenak Material Indonesia. Pertanyaan pertama, izin saya bacakan pertanyaannya. Kapan waktu pengajuan WP kriteria tertentu? Kemudian pertanyaan kedua,
Jika ada SK PKB yang belum kami bayar karena kami akan melakukan keberatan, apakah itu termasuk tunggakan pajak? Ya, baik, terima kasih Pak Hari atas pertanyaannya. Izin menjawab untuk yang pertanyaan nomor 1, kapan waktu pengajuan WP kriteria tertentu ya. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan, untuk jangka waktu pengajuan WP kriteria tertentu ini, eh, apabila sebelumnya wajib pajak sudah ditetapkan sebagai WP dengan kriteria tertentu, maka ini dapat mengajukan registrasi ulang ya Pak dalam periode 1 Juni sampai dengan 10 Juni 2026, dan nanti akan dilakukan reassessment dalam jangka waktu 30 hari sejak dilakukan registrasi ulang. Namun apabila ternyata dari registrasi ulang itu diputuskan bahwa wajib pajak tidak memenuhi kriteria, maka dapat dilakukan pengajuan kembali dan jangka waktunya itu dapat dilakukan maksimal tanggal 10 Januari 2027 atau 10 Januari tahun-tahun berikutnya. Dan kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apabila terdapat SKPKB yang belum dibayarkan, apakah itu termasuk tunggakan pajak? Nah, untuk SKPKB sendiri, selama itu timbul karena ada suatu koreksi dan tidak disetujui oleh wajib pajak, dan kemudian wajib pajak melakukan upaya hukum lanjutan seperti keberatan atau banding, maka SKPKB tersebut belum terutang dan belum termasuk ke dalam tunggakan pajak ya. Kurang lebih seperti itu Pak Hari, mungkin ada yang ya, kurang lebih seperti itu Pak Hari. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Lia dari PT TVS Motor. Kami sudah memiliki fasilitas PKP resiko rendah sebelumnya, dengan adanya PMK 28 ini apakah perlu mengajukan ulang? Ya, mungkin saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Bu Yuliani ya. Kalau untuk yang mengajukan ulang itu yang diatur di PMK 28 ini hanya terkait untuk yang kriteria tertentu. Kalau untuk yang PKP resiko rendah memang tidak diatur lebih lanjut gitu, dan persyaratannya juga untuk yang resiko rendah tidak sebanyak atau tidak ada tambahan yang signifikan dibandingkan dengan yang kriteria tertentu. Jadi selama tidak ada penambahan dan tidak ada perubahan terkait syarat-syarat yang dipenuhi dan tidak ada pencabutan terkait SK tersebut, itu otomatis tidak perlu diajukan kembali. Kecuali memang tadi kan memang untuk tambahan kriterianya itu untuk yang kriteria khusus ya, karena yang terkait terutama untuk yang audit reportnya sendiri lumayan rigid persyaratannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Bagaimana perlakuan jika wajib pajak memiliki utang pajak lain? Apakah akan dikompensasikan terlebih dahulu sebelum dikembalikan? Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada larangan atau pembatasan pengajuan pengembalian pendahuluan dalam kondisi tertentu, misal sedang proses pemeriksaan pajak? Baik, terima kasih Ibu Yogi atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan pertama ya Bu, gitu. Terkait dengan, mungkin ini maksudnya apabila terdapat restitusi ya, apakah akan dilakukan kompensasi terlebih dahulu dengan utang pajak gitu. Nah ini sebetulnya apabila perusahaan menerima pengembalian pajak dari negara, tentunya dari DJP akan melihat apakah sebetulnya dari sisi wajib pajak ini memiliki tunggakan pajak atau tidak. Akan tetapi utang pajak yang akan dikompensasikan itu memang adalah utang pajak yang sifatnya itu sudah ingkrah ya atau disetujui oleh wajib pajak. Namun apabila tidak disetujui dan masih dalam proses penyelesaian sengketa, itu tidak akan dikompensasikan ya, seperti itu Bu Yogi. Dan kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan pembatasan atau larangan pengembalian pendahuluan tadi, sebagaimana yang telah disampaikan, proses pengembalian pendahuluan ini bisa saja dibatalkan ya Bu Yogi, meskipun itu misalnya sudah diterbitkan surat keputusan. Nah, kondisi yang bisa membatalkan pengembalian pendahuluan tadi itu misalnya dilakukan proses pemeriksaan atau misalnya ada proses bukti permulaan yang terjadi di dalam proses pengembalian pendahuluan itu sendiri, sehingga bisa membatalkan proses pengembalian pendahuluannya. Kurang lebih seperti itu Bu Yogi.
Baik, Bapak ada pertanyaan lanjutan dari Bu Yogi. Apakah status berisiko rendah bersifat tetap atau bisa berubah-ubah sewaktu-waktu jika ada perubahan data atau riwayat kepatuhan? Kemudian ada batasan baru penerimaan maksimal 4,2 miliar dan LB maksimal 1 juta. Mengapa batas LBPKP jauh lebih kecil dibandingkan WP Badan? Apa alasannya? Iya, untuk yang PKP beresiko rendah mungkin yang tadi sempat saya sampaikan bahwa memang yang ada penetapan itu adalah PKP beresiko rendah dan kriteria tertentu. Memang itu ada cap-nya terlebih dahulu atau penetapan oleh DJP. Dan kembali lagi dan penetapannya itu akan berlaku seterusnya kecuali memang ada pencabutan atau ditemukan persyaratan-persyaratan yang sudah tidak terpenuhi kembali dan sehingga ada pencabutan dari DJP. Tapi selama persyaratannya terpenuhi dan tidak ada pencabutan dari DJP, berarti wajib pajak dapat status terkait penetapan tersebut tetap dapat digunakan. Berikutnya untuk yang batasan penerimaan maksimal 4,2 miliar ini untuk yang wajib pajak persyaratan tertentu ya Ibu. Jadi kalau untuk yang persyaratan tertentu memang ada batasan-batasan terkait pengembaliannya atau pengajuan pengembalian pendahuluannya. Tapi kalau untuk yang di luar persyaratan WP persyaratan tertentu itu tidak ada batasan yang harus diajukan terkait pengembalian pendahuluan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Maulana Yusuf dari PT Murotex Indonesia. Ingin tanya terkait pengembalian pendahuluan yang sudah dikabulkan, seberapa besar kemungkinan untuk dilakukan pemeriksaan dan faktor apa saja yang memungkinkan dilakukan pemeriksaan kembali atas pengembalian yang sudah dikabulkan. Yang kedua, apakah sistem tanggung rentang masih berlaku untuk lawan transaksi yang nakal, terutama terkait pengkreditan PPN? Kita sudah pengkreditan PPN tetapi lawan transaksi tidak menyetor atau tidak melapor. Baik, terima kasih Pak Maulana Yusuf atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan potensi dilakukan pemeriksaan, meskipun telah dilakukan pengembalian pendahuluan, jadi memang sudah pasti akan dilakukan proses pemeriksaan ya Pak. Jadi meskipun wajib pajak telah mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan, itu tidak menggugurkan proses pemeriksaan sebetulnya Pak. Jadi pengembalian pendahuluan ini sifatnya adalah fasilitas ya bagi wajib pajak untuk menerima refund lebih cepat melalui proses penelitian gitu. Akan tetapi pada akhirnya akan tetap dilakukan proses pemeriksaan dan untuk resultnya bisa juga lebih bayar ataupun kurang bayar ya, tergantung dari bagaimana wajib pajak menghadapi proses pemeriksaannya. Dan kemudian untuk pertanyaan yang kedua terkait dengan sistem tanggung renteng, memang ini terkait dengan konfirmasi negatif PPN masukan ya Pak gitu. Dalam pengalaman kami memang untuk hal ini memang sudah lebih berkurang ya Pak, apalagi sekarang sudah terintegrasi gitu via Cortex. Jadi untuk pengkreditan PPN masukan jadi lebih mudah untuk dapat di-track ya, baik dari sisi WP penerbit FP keluaran dan yang melakukan pengkreditan PPN masukan ya. Ya, menambahkan juga Pak untuk yang pertanyaan pertama mungkin yang terkait apakah akan wajib diperiksa, mungkin akan balik lagi ke terkait tujuan pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatuhan dan tujuan lain dan memang tapi pada akhirnya di lapangannya memang pada saat untuk mendekati daluarsa seringkali gitu dari kantor pajak melakukan SP2DK atau ada SP2DK yang tidak terselesaikan di pihak KPP dan menaikkannya ke sisi pemeriksaan gitu. Jadi tapi sebenarnya apakah akan otomatis pemeriksaan? Enggak juga gitu. Balik lagi ke tujuan dari pemeriksaannya sendiri gitu. Jadi tapi memang belakangan trennya seperti itu gitu. Memang kebanyakan walaupun kita sudah mengajukan pengembalian pendahuluan tetap akan diperiksa tapi mungkin ada tujuannya gitu. Apakah memang mendekati daluarsa pemeriksaan atau memang terkait ada SP2DK yang memang tidak terselesaikan atau memang dan dinaikkan untuk dari sisi pemeriksaannya. Nah, yang kedua mungkin yang tanggung renteng memang
tadi seperti yang Mas Raka sampaikan masih ada di pemeriksaan itu memang sering masih menjadi temuan dalam pemeriksaan, tapi memang selama kita bisa membuktikan terkait arus uang bahwa kita sudah melunasi PPN-nya dari sisi pemeriksaan mungkin masih bisa mengakomodir hal tersebut gitu. Tapi memang terkait tanggung renteng ini masih butuh pembuktian terkait pembayaran yang sudah kita lakukan terkait PPN. Saya tambahkan sedikit Pak Maulana. Jadi untuk tadi ya pemeriksaan memang balik lagi nih tergantung data dari si kantor pajak gitu. Jadi kalau memang untuk wajib pajak yang dianggap berpotensi untuk dilakukan pemeriksaan terlepas dari pengembalian pendahuluan atau enggak ya ada aja potensi itu untuk dilakukan pemeriksaan. Nah yang kedua kalau untuk pajak masukan ini sebenarnya aturannya udah jelas di Undang-Undang PPN ya. Jadi sepanjang wajib pajak tanggung jawab renteng memang nggak hilang tetap ada. Tapi sepanjang wajib pajak bisa membuktikan adanya pembayaran. Nah, bukti pembayaran ini ada dua, atas pokok transaksinya dan atas PPN yang sudah dipungut, itu bisa dibuktikan, itu biasanya akan diakomodir oleh kantor pajak. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rizka. Kami ada pelaporan PPh Badan tahun 2025 dengan hasil lebih bayar, kemudian kami mengajukan pengembalian, tapi terbit surat bahwa pengembalian ditolak, sedangkan belum dilakukan pemeriksaan. Apakah itu statusnya sudah ditolak atau kami bisa pengajuan pengembalian kembali? Baik, terima kasih Bu Rizka atas pertanyaannya. Nah, apabila sudah diterbitkan surat keputusan yang memang menjelaskan bahwa permohonan pengembalian pendahuluannya itu ditolak, maka dari wajib pajak tidak dapat mengajukan kembali. Nah, untuk proses restitusinya sendiri, maka dari itu akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan biasa ya Bu Rizka. Kurang lebih seperti itu. Baik, Bapak Ibu narasumber, ada pertanyaan dari Ibu Hervi, PT KLF Medical Indonesia. Perusahaan kami masih dalam masa konstruksi 2024 sampai 2025. Pada tahun 2024 kami berhasil melakukan restitusi PPN. Namun pada SPT tahunan 2025 kami salah klik sehingga PPN masuk tahun 2025 belum terrestitusi. Rencananya kami ingin mengajukan restitusi di tahun 2026. Ini digabung dengan masa 2025. Mohon informasinya bagaimana konsekuensi atau kemungkinan yang akan terjadi jika kami menggabungkannya. Oke, terima kasih Bu Hervianti ya atas pertanyaannya. Ya memang untuk restitusi sendiri memang bisa digabungkan memang dalam dua tahun ya. Jadi kan ini 2024 dan 2025 dan 2026. Jadi memang penggabungannya itu bisa diajukan mungkin di akhir 2026 dilakukan restitusi dan kemungkinan yang akan terjadi terkait penggabungan tersebut, pemeriksaan bisa diperpanjang bukan hanya terkait 2026, karena memang kompensasi yang dibawa itu juga berasal dari pemeriksaan, dari data-data atau transaksi yang dilakukan di tahun 2025 gitu. Tapi mungkin akan melihat lagi posisinya pada saat kita ngajuin restitusi untuk yang SP2 atau surat perintah pemeriksaan dari kantor pajaknya seperti apa. Tapi ada kemungkinan pemeriksaannya diperpanjang juga dalam arti ditarik mundur sampai dengan 2025 gitu. Mungkin itu. Oh ya, mungkin tambahin sedikit juga mungkin untuk kalau memang ingin pemeriksaannya dilakukan pasti dilakukan per tahun juga di 2025 dan 2026. Mungkin untuk yang SPT tahun 2025-nya bisa dilakukan pembetulan dan diajukan restitusi supaya dilakukan pemeriksaan di atas tahun pajak 2025 dan 2026-nya juga dilakukan restitusi. Jadi tapi pemeriksaannya itu otomatis untuk 2 tahun ya gitu, dan mungkin itu akan langsung ada 2 surat perintah pemeriksaan untuk 2 tahun gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Ibu Linda. Bagaimana cara pengajuan WP Badan kriteria tertentu dan berisiko rendah? Apakah jika pengajuan dilakukan setelah 10 Juni 2026 masih bisa?
Baik, mohon izin untuk menjawab Bu Linda dan terima kasih atas pertanyaannya. Untuk WP badan dengan kriteria tertentu seperti yang tadi kami sampaikan, untuk periode 1 sampai 10 Juni 2026 itu sifatnya adalah registrasi ulang ya Bu. Jadi apabila lewat dari 10 Juni 2026 tentunya untuk pengajuan penetapan atas WP badan dengan kriteria tertentu itu masih dapat dilakukan hingga maksimal 10 Januari tahun 2027. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk PKP beresiko rendah ini eh, apa namanya tidak ada proses registrasi ulang ya Bu, seperti jadi untuk proses registrasi ulang ini hanya dilakukan khusus untuk WP dengan kriteria tertentu. Nah, untuk PKP beresiko rendah selama surat ketetapannya itu masih berlaku dan belum ada pencabutan dari DJP, maka saat ini masih berlaku ya Bu untuk penetapannya. Demikian. Baik, ada pertanyaan dari Pak Ginanjar. Jika permohonan surat keterangan bebas SKB PPN atas impor aset mesin kami misalkan ditolak oleh KPP karena terdapat kekurangan dari sisi administrasi, apakah pelaporan impor atas PPN mesin ini dapat dilakukan pengembalian pendahuluan untuk masa PPN tersebut? Oke, untuk pertanyaan ini sebenarnya ini dua hal yang berbeda, Pak. Jadi untuk SKB itu fasilitas sebelum dilakukannya transaksi tidak terutang PPN. Jadi ketika kita udah mendapatkan surat keterangan bebas PPN, jadi ketika melakukan importasi PPN-nya dibebaskan. Nah, kalau yang kedua, kalau ternyata udah dipungut PPN dan atas impor tersebut menyebabkan lebih bayar di SPT PPN dan ingin diajukan pengembalian pendahuluan sepanjang memenuhi kriteria, seharusnya bisa. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami. Bapak Ibu yang kami hormati, kita telah sampai pada penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih kepada para peserta seminar dan webinar hari ini. Tidak lupa kami juga sampaikan terima kasih banyak kepada narasumber yang telah bersedia untuk berbagi ilmunya. Kami memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara. Kami menyadari jika informasi ini mungkin belum sepenuhnya memuaskan keingintahuan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, jika ada pertanyaan yang lebih detail terkait tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak PMK nomor 28 tahun 2026, maka Bapak Ibu dapat mengirimkan email ke ax_muc@muc.co.id. Dan terkait bahan presentasi acara ini akan kami kirimkan melalui alamat email Bapak Ibu sekalian yang sudah didaftarkan setelah seminar ini selesai. Sampai jumpa kembali di acara webinar series Surya Cipta Center of Information. Selamat beraktivitas kembali. Semoga apa yang kami suguhkan hari ini dapat bermanfaat. Akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih.